Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 4. Saya bacakan Matius 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berdoa, berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti." Pencobaan-pencobaan yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus sebenarnya melambangkan pencobaan-pencobaan iblis kepada kita semua, yaitu kepada anak-anak Tuhan selama mereka ada di muka bumi ini. Yang pertama apa? Yaitu pencobaan tentang berkat. Pencobaan tentang makanan. Artinya apa? Iblis selalu berusaha berkata bahwa kamu harus mencari makanan terlebih dahulu daripada kerajaan Tuhan. Jadi prioritas iblis adalah prioritas untuk makan. Prioritas iblis adalah untuk kekayaan. Prioritas iblis adalah bahwa engkau harus mengutamakan mencari makanan terlebih dahulu, jasmani terlebih dahulu. Padahal tidaklah demikian. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa carilah kerajaan Allah dahulu dan seluruh kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang berikutnya, di ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, pencobaan iblis yang kedua adalah berbicara menggampangkan kasih karunia Tuhan. Menggampangkan dosa. Mungkin kita berpikir, kita ini anak-anak Tuhan. Tidak apa-apa, jatuh dalam dosa sedikit tidak masalah. Nanti Tuhan pulihkan, kasih karunia Tuhan itu besar, berlimpah-limpah. Sehingga kita boleh berbuat dosa seenaknya sendiri. Toh nanti Tuhan pulihkan, nanti Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Itu tipu daya iblis. Tipu daya iblis adalah menggampangkan kasih karunia Tuhan. Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan. Iblis berkata bahwa kamu kan anak Allah, kalau kamu menjatuhkan diri, pastilah malaikat-malaikat menopang engkau. Ini berbicara menggampangkan kasih karunia Tuhan, menggampangkan anugerah Tuhan, menggampangkan dosa. Sehingga orang dengan mudah masuk di dalam dosa dan mereka berpikir kalau aku minta maaf, toh Tuhan mengampuni aku. Itu adalah sebuah jebakan iblis yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Dan akhirnya ketika mereka jatuh di dalam dosa dan mereka tidak bertobat, mereka menggampangkan dosa itu sendiri, maka dia akan terus-menerus masuk di dalam dosa yang sama. Dikatakan, ya, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, banyak orang, anak-anak Tuhan yang mencari kekayaan, mencari kesuksesan, mencari segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Padahal firman Tuhan berkata, kalau hari ini engkau diambil nyawamu, kamu bisa apa? Buat apa kekayaanmu yang banyak-banyak itu kalau hari ini juga Tuhan mengambil nyawamu? Jadi artinya apa? Prioritas hidup kita bukan untuk mengejar kesuksesan, bukan mengejar kekayaan, bukan mengejar sesuatu yang bisa kita banggakan kepada orang banyak. Jadi Tuhan rindu kita betul-betul menyembah Tuhan saja, mengikuti tuntunan Tuhan saja. Ketika kita mengutamakan kekayaan daripada Tuhan, maka kekayaan itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, kita penyembah-penyembah iblis. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pencobaan Tuhan di padang gurun berbicara tentang 3 pencobaan utama bagi manusia selama kita hidup di muka bumi ini. Jadi Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan,
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Jikalau malam hari ini engkau ternyata gagal di dalam 3 pencobaan iblis itu, dan jiwamu dipenjara, dan iblis membuat jiwamu tidak bisa tenang, tidak bisa nyenyak di dalam tidur, merasa tidak ada damai sejahtera, selalu diikuti perasaan takut, khawatir, cemas. Malam hari ini, bilang sama iblis, aku sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Hari ini juga aku akan cari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Aku tidak mau pikiranku dikuasai oleh roh jahat. Aku tidak mau pikiranku dimanipulasi oleh iblis. Aku percaya Tuhanku sanggup. Tuhanku mampu mengalahkan segala perkara. Aku tahu bahwa Tuhanku sanggup menebus dosa-dosaku. Aku tahu Tuhanku, Tuhan Yesus sanggup membebaskan aku. Bahkan dari jurang maut terdalam sekalipun, Tuhan sanggup membebaskan aku. Karena aku tahu memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bangkit, Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk ganti dosa-dosaku.